Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 127, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Pernyataan Andika jelas dari posisi ketua, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang keberatan, karena mereka semua tahu bahwa wanita tua itu pada akhirnya akan memberi posisi itu kepada Andika. Sekarang wanita tua itu sudah meninggal, tentu saja Andika harus mewarisi posisi ini. Andika, maksudmu kita hanya bisa diam? Martin berkata dengan wajah tidak puas. Andika menghela nafas, berkata, apakah ayah pikir keluarga Wijaya memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Nicholas sekarang? Jika kita putus dengan keluarga Nicholas, kita semua akan menderita. Kita perlu bersabar untuk sementara waktu, selama kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Yang lain mendengar ini. Jika kalian setuju, kalian boleh mengangguk. Wanita tua itu sudah meninggal, dan tidak ada alasan mengapa semua orang di keluarga harus diam. Kesulitan untuk menemukan Nicholas pada tahap ini tidak diragukan lagi adalah balas dendam, dan kematian wanita tua itu. Juga tidak mungkin untuk mengklaim kepada dunia luar bahwa itu terkait dengan Nicholas. Jika tidak, Nicholas pasti akan musnah. Semua orang di keluarga Wijaya egois, dan begitu itu memengaruhi kepentingan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah melakukannya. Bagaimana dengan Ariel? Apakah dia akan memberitahu keluarga Nicholas? Dan keluarga Nicholas tahu bahwa kita mencurigai Aisyah? Ya, Ariel pasti akan mengkhianati kita. Mendengar kata-kata ini, Andika memandang Kauri dengan mencibir, dan berkata, Kauri, sampah yang tidak berguna ini adalah keluargamu. Ya, itu adalah tanggung jawabmu untuk temukan cara untuk menghadapinya. Kauri tentu saja tidak percaya bahwa kematian neneknya ada hubungannya dengan Ariel, dan dia tidak akan pernah bergabung dengan Aisyah untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang setiap kerabat percaya kata-kata Andika. Jika dia berbicara untuk Ariel, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk membungkamnya, kata Kauri. Andika memiliki senyum puas yang tersembunyi di matanya. Awalnya, dia sangat khawatir seseorang akan menyelidiki kematian neneknya, tetapi Aisyah mengambil inisiatif untuk menyalahkan, yang menciptakan peluang besar baginya untuk menghilangkan kecurigaan. Ini mungkin karena Tuhan juga membantu saya. Bahkan Tuhan ingin saya menjadi ketua. Siapa yang bisa menghentikannya? Andika memandang kerabat keluarga Wijaya dan berkata, mulai sekarang, saya akan menjadi ketua, apakah Anda punya pendapat? Tentu saja, tidak ada pendapat. Nenek akan memberi Anda posisi ketua, siapa yang akan berani berpendapat, kata Sofia. Andika memandang Kauri dengan ekspresi dingin, bagaimana denganmu? Kamu tidak akan puas. Kauri tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua keluarga Wijaya, dia hanya ingin memperjuangkan neneknya. Sekarang nenek sudah meninggal, Andika yang memiliki keputusan akhir di perusahaan. Saya tidak punya pendapat, tapi jika Anda ingin menargetkan saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih, kata Kauri. Andika tersenyum dan berkata, mengapa aku menargetkanmu? Kamu bekerja untukku sekarang, dan kamu adalah bawahanku. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik di proyek Barat Kota, yang juga merupakan hal yang baik untukku, di perusahaan, tetapi kamu harus mengingatnya dengan jelas, saya akan menjadi ketua mulai sekarang. Jika kamu memberitahu saya bahwa kamu telah melakukan kesalahan, jangan salahkan saya karena kejam. Kauri tahu bahwa akan sulit untuk tinggal di perusahaan di masa depan, tetapi dia adalah pemimpin proyek di Barat Kota selama sehari, dan Kauri tidak akan pernah berani menyentuhnya.
Andika, nenek sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan dengan hadiah pertunangan saya? Sofia bertanya dengan tidak sabar. Dibandingkan dengan kematian wanita tua itu, kesedihannya sudah berakhir. Sekarang dia paling peduli tentang bagaimana menangani hadiah mahar. Di masa lalu, nenek menyimpan hadiah mahar. Tapi sekarang, nenek sudah meninggal dan dia adalah yang paling makmur. Dia berharap untuk disukai, jadi dalam pandangan Sofia, sudah waktunya untuk menyerahkan hadiah mahar ini kepadanya. Andika tahu apa yang diinginkan Sofia, dan dia juga berpikir bahwa keluarga Wibowo tertarik kepada Sofia, dan berkata, hal-hal ini tentu saja akan diserahkan kepadamu. Sofia tampak sangat gembira. Dia telah lama mengingini mahar, dan sekarang dia akhirnya bisa mendapatkannya. Nilainya puluhan juta. Di masa depan, kamu tidak perlu khawatir tentang menghabiskan uang. Meskipun gadis-gadis lain pada usia yang sama sedikit tidak puas, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah milik mereka sendiri. Kemungkinannya tidak tinggi, dan mereka tidak bisa menyinggung Sofia. Dengan hubungan antara Sofia dan Andika, mereka pasti tidak akan bersenang-senang di perusahaan di masa depan, jadi mereka hanya bisa menanggungnya. Adapun masalah ini, jika sesuatu berubah di masa depan, keluarga Wibowo pasti akan membiarkan Sofia, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir ketika mereka mengeluarkan mas kawin. Kamu masih berdiri di sini, mengapa kamu tidak memperingatkan Ariel? Andika memandang Kauri dengan ketidakpuasan. Dia berkata dengan arogan. Kauri meninggalkan ruangan dengan diam-diam, dan setelah menemukan Ariel di ruang tamu, dia berkata tanpa menunggu Ariel berbicara, kamu tidak perlu menjelaskan kepada saya. Karena tidak ada yang akan mempercayaimu, saya hanya meminta kamu untuk tidak memberitahu Nicholas tentang keraguan kami. Ariel mengangguk acuh tak acuh, tidak ada seorang pun di keluarga Wijaya yang akan mempercayainya, ini normal. Karena dia tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga Wijaya. Bagaimana denganmu? Ariel bertanya. Kauri secara alami tidak berpikir Ariel melakukan ini, tetapi dia tidak mengatakannya, dan tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk. Orang-orang dari keluarga Wijaya datang ke ruang tamu untuk membahas pemakaman wanita tua itu. Ketika Ariel tahu bahwa Sofia akan menerima hadiah mahar itu, dia berkata kepada Sofia, kamu harus menabung untuk uang ini, atau kamu akan diminta untuk menggantinya di masa depan. Keluarlah. Sofia memandang Ariel dengan jijik. Berkata, apa yang kamu katakan? Apa hubungannya denganmu ketika aku menghabiskan uangku sendiri? Jangan lupa bahwa kamu hanya orang luar, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depanku. Apakah kamu yakin mahar itu milikmu? Kata Ariel. Tentu saja. Sofia berkata dengan bangga, siapa lagi yang memenuhi syarat selain aku? Saya hanya menyarankan kamu. Orang memberikan hadiah pertunangan yang begitu besar, latar belakang pihak lain pasti tidak kecil. Jika bukan kamu yang diberikan mahar itu, kamu akan berakhir. Nasib ini juga tidak pasti, kata Ariel. Sial, apa kau mengutukku? Sofia menatap tajam ke arah Ariel. Ariel, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini, jadi diamlah. Andika memarahi dengan dingin. Aku memiliki hati yang baik. Ariel mengangkat bahu tak berdaya. Haha, dengan hati yang baik, buka mata batinmu dan lihat, siapa yang bisa dibandingkan dengan Nona di sini. Sofia bersandar memegang pinggangnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, di antara kerabat ini. Sofia memang tidak ada bandingannya dengan orang lain, tetapi siapa yang mengira bahwa hadiah pertunangan ini awalnya milik Kauri. Meskipun Ariel tidak peduli dengan mahar ini, dan dia tidak pernah menerima kebaikan Rosa. Namun, dia tidak akan membiarkan mas kawin jatuh ke tangan Sofia. Berapa banyak yang dimakan sekarang, Ariel akan membuat Sofia mengembalikan semuanya di masa depan. Andika, biarkan seseorang mengambil mahar. Ini adalah barang-barangku. Aku sudah lama tidak melihatnya, kata Sofia kepada Andika dengan tidak sabar. Andika mengangguk dan memimpin beberapa orang untuk memindahkan mahar ke ruang tamu.
ornamen emas dan batu giok, uang tunai 8,88 juta, dan banyak orang yang hadir memiliki mata merah, berpikir betapa bagusnya jika hadiah pertunangan ini miliknya. Sofia tidak sabar untuk meletakkan gelang emas di tangannya dan meletakkan jepit rambut phoenix emas di kepalanya, merasa puas. Ini akhirnya berada di tangan saya, dan saya tidak tahu kapan tuanmu akan datang untuk menikah dengan saya tidak sabar, kata Sofia dengan gembira. Melihat adegan ini, Lina tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ariel dengan dingin. Pernikahan mereka adalah mahar yang begitu berat, tetapi Ariel datang ke rumah mereka tanpa membawa apa-apa. Itu benar-benar lebih populer daripada orang-orang. Meskipun sekarang ada villa di lereng gunung, bagaimana mungkin seorang wanita seperti Lina yang memuja uang tidak menyukai banyak uang? Dan ini masalah wajah. Kauri jelas lebih cantik dan lebih baik daripada Sofia, tetapi dalam hal ini, dia kalah berantakan. Itu semua sampah. Hanya saja semakin tidak realistis untuk mengusirnya dari keluarga Wijaya sekarang, karena begitu dia mengusirnya, dia pasti akan memberikan tip kepada keluarga Nicholas. Lina tidak bodoh dalam hal ini, tahu betapa dia akan memprovokasi keluarga Nicholas, konsekuensi serius. Ariel melihat pemandangan ini dengan ringan, berharap pada hari ketika Anda memuntahkan hal-hal ini, Anda masih bisa tertawa. Setelah mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan pemakaman wanita tua itu, kerabat keluarga Wijaya bubar, tetapi keluarga Andika tidak pergi, karena dia sekarang adalah ketua perusahaan, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Bersambung.